Baik, semua sudah terekam, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita ambil sikap berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, selamat datang kepada para siswa Angkatan 3 KPC Taiwan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 3 bidang studi PPKN, yaitu mengenai perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Baik, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman, maka hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat daerah dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan bagi para siswa, dan tolong diingatkan juga kepada kawan-kawan yang lain untuk mengirimkan tugas 1 dan tugas 2-nya, ya, tugas 1 dan tugas 2-nya, karena sayang kalau tidak ada nilainya, susah untuk dilakukan proses penilaian dan akumulasi data yang sudah dikumpulkan. Untuk soal-soalnya sudah saya kirimkan di grup PPKN Angkatan 3, silakan dicek dengan seksama, dan silakan di-download buku I-nya di PDF PPKN-nya, sehingga di situ terdapat jawabannya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kembali lagi dengan saya, Ganda Christian Pengganda, sebagai tutor PPKN Angkatan 3. Ya, langsung sudah terpampang jelas di layar monitor kita bersama, ada tugas 3. Tugas 3 terdiri dari 2 soal. Yang pertama itu tuliskan peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara. Lalu yang kedua itu tuliskan opini Anda, apakah pemerintah sudah berperan dalam mewujudkan tujuan negara? Berikan alasannya. Opini Anda mengenai tadi kan ada peran pemerintahnya, terus bagaimana menurut Anda, apakah sudah berperan dalam mewujudkan tujuan negara? Kalau belum, tuliskan alasannya. Kalau sudah, tuliskan alasannya. Kalau belum semua, tuliskan alasannya. Kalau sudah semua, tuliskan alasannya. Deadline-nya sampai tanggal 18 November 2016. Silakan dikirim ke grup. Dan selanjutnya saya akan mengirimkan soal untuk ujian tengah semester, ya. Baik, tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan. Baik, seperti yang dikatakan, tujuan negara Republik Indonesia. Jadi sebelum kita mempelajari lebih spesifik apa yang dimaksud dengan tujuan negara Republik Indonesia, yang pertama sekali yang harus kita ketahui adalah apa itu teori dari tujuan negara. Di sini ada beberapa para ahli yang menyatakan teori-teori tujuan negara, baik dari Plato, baik negara kekuasaan, teokratis, dan negara polisi. Dan ada banyak yang lain, nanti saya akan bacakan satu persatu, tapi untuk lebih jelasnya silakan dibuka di halaman 73 yang telah saya upload pada pertemuan pertama sebelumnya. Ya, di sini dikatakan dari teori Plato bahwa negara itu bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia. Apa itu susila? Kesusilaan itu adalah salah satu tindakan yang manusiawi, gitu. Lalu baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Jadi Plato lebih menitik beratkan bahwa memajukan kesusilaan manusia, kemanusiaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Perlu kita ingat bersama bahwa makhluk Indonesia, makhluk yang dikatakan manusia itu adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Pada dasarnya dia menjadi makhluk individu ketika dia secara independen atau secara mandiri dapat menghidupkan dirinya. Namun dia juga tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu,
dia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena dia juga membutuhkan orang lain. Jadi ada independent, ada dependent. Apa yang kita sebut sebagai kombinasi dari independent dan dependence as interdependency adalah saling ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, selamat malam Mbak Vina, selamat datang kembali ke dalam kelas kita pada pertemuan hari ini. Kita membahas bab 3. Apakah suara saya cukup jelas di layar monitor Mbak sekalian? Katakan yes bila ya, katakan no bila tidak. Baik, Mbak Vina bilang yes. Kemana nih mbak-mbak yang lain ini? Jangan jadikan saya sebagai radio yang berbicara, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Rini. Saya juga ingin memastikan apakah mbak-mbak semua ada di sana. Baik, ada ya. Kemana yang lainnya ini? Sepertinya perlu diinspeksi. Halo Mbak Tri, halo Mbak Nuri. Oh, Mbak Tri cuci muka. Baik-baik. Oke, Mbak Nuri. Terima kasih. Baik semuanya. Karena adik saya pernah dengar cerita dari beberapa tutor yang mengatakan bahwa para siswanya ada yang nggak ini, yang nggak dengerin gitu, ada yang melakukan aktivitas yang lain gitu tanpa sepengetahuan kita, dan ternyata betul, dan mereka dijadikan sebagai radio berjalan. Baiklah kalau begitu. Oh begitu, ya sudah, prioritaskan yang mana lebih penting ya Mbak, saya tidak akan bisa memaksa. Baik, kembali lagi kepada topik kita pada malam hari ini tentang teori Plato. Teori Plato yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Baik, lalu selanjutnya kita akan melihat tentang teori negara kekuasaan. Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Itulah tujuan negara, mengumpulkan atau collect, jadi kekuasaan yang sebesar-besarnya. Dan menurut teori teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah tuntunan Tuhan. Di bawah tuntunan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Teokratis, teokrat itu berasal dari kata teologi ya, berarti berhubungan dengan agama, bisa dikatakan seperti itu. Lalu ada teori negara polisi yang menyatakan bahwa tidak ada di sini ya, saya akan baca di buku, yang menyatakan bahwa semata-mata tujuan negara menjaga keamanan dan ketertiban negara serta melindungi hak serta kebebasan warganya. Jadi itu lebih kepada prioritas menjaga keamanan dan ketertiban negara dan juga melindungi hak human rights ya, kebebasan warganya, about the freedom. And next, tentang teori negara hukum yang menyatakan bahwa the purpose of each country is menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Jadi semuanya itu based on the law, jadi semuanya itu berdasarkan hukum, tidak berdasarkan yang lain. Lalu selanjutnya dikatakan sebagai teori kesejahteraan. Dalam teori ini itu lebih kepada mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan umum di sini adalah khalayak ramai, yaitu untuk mencapai tujuan bersama sebagai tatanan masyarakat yang dalam terdapat kebahagiaan, prosperity atau kemakmuran, dan justice, social justice, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Pencetus teori ini adalah Mr. Cronenberg. Sampai di sini saya rasa semua pahamnya tentang teori tujuan negara. Intinya adalah bagaimana negara itu dapat menjamin kebebasan, keamanan, serta mewujudkan namanya keadilan sosial dan juga meningkatkan rasa
kedamaian dan kemakmuran serta kebahagiaan di negara tersebut. Itulah dari tujuan negara berdasarkan teori-teori yang sudah dikumpulkan. Baik, selanjutnya rumusan tujuan negara Republik Indonesia. Oke, untuk lebih jelasnya itu ada di dalam buku kita, ya, pada halaman 76. Baik, namun di sini saya akan mengambil sedikit saja key pointnya, ya. Dikatakan di sini bahwa rumusan tujuan negara Republik sebagai bangsa dan negara yang beradab, negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya. Tujuan negara kita ini menjadi ciri khas dari negara kita yang membedakan dengan negara lain. Itu tentang identity, tentang identitas. Untuk mengetahui tujuan negara kita, kita dapat menelaah pembukaan. Jadi kita dapat menelaah pembukaan konstitusi kita, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, di mana di dalam pembukaan tersebut terdapat pernyataan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ada social justice again. Lalu, apa yang menjadi key pointnya di sini? Pernyataan di atas merupakan penegasan mengenai tujuan negara kita, sekaligus tugas yang harus dilaksanakan oleh negara. Yang pertama itu adalah, kembali kita lihat seperti teori-teori pada sebelumnya yang menyatakan tujuan negara Indonesia itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apa yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, dan apa yang dimaksud dengan seluruh tumpah darah Indonesia? Kalau segenap bangsa Indonesia itu adalah segenap bangsa atau segenap penduduk Indonesia, warga Indonesia. Lalu seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah orang-orang yang tidak hanya menetap di Indonesia, namun juga orang-orang yang berada di luar negeri seperti kita. Ada yang bekerja, ada yang melanjutkan studi di luar negeri. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum di sini adalah kekayaan, kemakmuran, ya. Kemakmuran. Jadi manusia itu sejahtera gitu. Jadi itu merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya di sini dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara itu betul-betul peduli tentang bagaimana harusnya education atau pendidikan itu didapat oleh semua orang. Jadi negara itu menjamin tentang hak-hak dari warganya. Lalu selanjutnya di sini adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan itu artinya sebagai negara merdeka kita juga layak dan sebenarnya wajib untuk mengikuti ketertiban dunia supaya tidak terjadi namanya pelanggaran atau peperangan di dunia. Itulah kita tugas kita. Lalu selanjutnya adalah perdamaian abadi. Perdamaian abadi di sini adalah karena tadi kita bertugas supaya mencegah terjadinya ketertiban dunia, maka hasilnya terciptalah perdamaian. Maka dalam perdamaian itu mungkin karena sinyal ya Mbak ya. Baik, saya usahakan suara saya lebih lebih kontras ya, lebih jelas ya. Lalu adanya namanya perdamaian abadi, perdamaian atau peaceful ya, secara damai. Dan adanya social justice atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya. Inilah 4 tujuan dari negara Republik Indonesia yang sedang diusahakan atau sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Mbak sekalian? Apakah ada pertanyaan? Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan lanjutkan kepada rumusan selanjutnya.
Baik, seperti yang Mbak lihat di layar monitor kita, di situ ada bagan atau diagram. Bisa dilihat pada halaman 79, pada halaman 79. Namun di buku bisa dilihat di halaman 78 tentang lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara. Coba kita lihat bersama, di sini ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adalah sebagai pusatnya. Undang-Undang Dasar inilah sebagai jaminan atau juga penjamin tentang pelaksanaan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara. Di bawah Undang-Undang Dasar ini ada beberapa lembaga besar yang penting. Yang pertama itu adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, lalu BPK sebagai Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya di situ ada, saya tidak bisa lihat dengan jelas, tapi nanti Mbak bisa lihat di buku ya. Lalu ada Presiden sebagai lembaga eksekutifnya, lalu ada DPR, MPR, dan DPD sebagai legislatif, dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai dan Komisi Judisial sebagai lembaga judikatif. Lalu di bawahnya terdapat keterwakilan dan beberapa sub-sub dari lembaga-lembaga tersebut. Namun pada dasarnya mereka semua di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan dijamin dan menjamin. Oke. Selanjutnya lebih jelas saya akan membacakan kekuasaan-kekuasaan apa saja yang terdapat di dalam undang-undang tersebut. Ada 3 kekuasaan. Yang pertama itu adalah kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua itu adalah kekuasaan pemerintahan negara. Lalu selanjutnya itu adalah kekuasaan kehakiman. Sebentar ya Mbak. Baik, saya rasa ini lebih bagus ya. Baik. Kekuasaan membentuk undang-undang. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal 20 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan ketentuan ini menyebabkan DPR mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan suatu undang-undang. Bahkan apabila sebuah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tidak disahkan oleh Presiden selama 3 hari, undang-undang tersebut sendirinya berlaku dan wajib diundangkan. Ini mengindikasikan bahwa adanya 30, meskipun adanya 30 hari ataupun tidak adanya presiden, undang-undang ini tetap berlanjut. Namun bisa jadi juga dikatakan bahwa jika presiden tidak menyetujui, maka harus direview kembali atau ditinjau ulang kembali. Baik. Selanjutnya dikatakan di sini adalah selain pembentukan undang-undang, pada saat ini DPR begitu besar kekuasaannya dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kekuasaan tersebut terlihat dari hak-hak yang dimiliki oleh DPR seperti hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan ketiga hak tersebut, DPR menjadi lembaga penyeimbang sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikendalikan dan dipastikan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kembali lagi itu tentang kesejahteraan rakyat. Intinya adalah bagaimana DPR itu dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan meningkatkan serta memastikan kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya ada kekuasaan pemerintahan negara. Kekuasaan pemerintahan negara disebut sebagai kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden, sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah. Hal ini dikarenakan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memposisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar sebelumnya ya. Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif dan judikatif.
Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, dan MA belum terbentuk pada saat itu. Jadi ini menandakan dan memperlihatkan bahwa sistem kepresidenan itu lebih tinggi. Baik, lalu selanjutnya di sini dikatakan kekuasaan presiden masih tetap besar, meskipun lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah terbentuk. Dalam diri presiden melekat berbagai kekuasaan berikut. Yang pertama itu adalah kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat 1. Kembali lagi saya ingatkan, kekuasaan pemerintahan pasal 4 ayat 1. Lalu selanjutnya itu adalah kekuasaan membentuk undang-undang pasal 5 ayat 1. Lalu yang ketiga itu adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Itu terdapat pada pasal 10. Itu tentang kekuasaan pemerintah negara secara eksekutif. Lalu kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman disebut juga sebagai kekuasaan yudikatif, yaitu sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Seperti yang kita lihat, hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 yang menyatakan kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi dan juga lembaga peradilan negara kehakiman menurut undang-undang, menurut peraturan undang-undang itu. Selanjutnya, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah. Jadi berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyebabkan perubahan fundamental dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman. Maka Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tersebut. Terdapat beberapa Mahkamah Konstitusi sebagai mitra dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Itu adalah 3 lembaga negara yang berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuasaan terbesar. Sekali lagi saya ulangi, ada lembaga kehakiman, ada lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif. Lembaga kehakiman juga disebut sebagai lembaga yudikatif. Baik. Lalu, apakah peran pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara? Berbicara mengenai peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi negara itu sendiri. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, pada dasarnya merupakan aktor utama untuk dilaksanakannya fungsi negara Republik Indonesia. Seperti yang kita lihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut telah disimpulkan bahwa fungsi negara adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, baik yang berada di dalam negeri seperti yang saya katakan maupun di luar negeri seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia. Artinya negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia. Lalu selanjutnya itu adalah memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara Indonesia hendaknya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya baik secara lahir maupun secara batin. Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara
Untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, tidak hanya rakyat yang mampu akan tetapi juga yang tidak mampu, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu selanjutnya, bagi warga negara fakir miskin, negara hendaknya memberikan bantuan kesejahteraan. Fungsi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya secara tegas sudah diatur dalam undang-undang. Namun untuk lebih jelasnya lagi, saya menyarankan kepada mbak-mbak dan mbak sekalian supaya membaca di buku ya, di halaman 85 sudah jelas. Lalu selanjutnya itu adalah mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan negara. Yang pertama, negara Indonesia hendaknya berupaya mencerdaskan warga negaranya. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan dasar. Fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara tegas diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, warga negara berhak mendapatkan pendidikan, education. Dan yang kedua, itu adalah warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Jadi pemerintah harus memiliki budget tentang tuition fee, so the government have to give the opportunity to all the people to get the education. Dan selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, negara memprioritaskan anggaran pendidikan. Ingat, anggaran pendidikan sekitar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu selanjutnya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan, peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Baik, yang terakhir itu adalah aktif melaksanakan ketertiban dunia. Negara hendaknya terus serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, United Nations, ASEAN, OKI, APEC, dan sebagainya. Di samping itu, Indonesia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan yang dilakukan biasanya disebut hubungan diplomatik. Hubungan antar negara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, culture, dan pertahanan. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, ini sudah pukul 9.46. Saya ingin minta waktu istirahat sebentar, saya mau ke toiletnya kira-kira sekitar 8 menit. Mbak bisa melanjutkan aktivitas lain untuk sementara dalam 8 menit ya.
Oke, baik. Baik, saya kembali. Terima kasih telah menunggu. Baik, kita lanjutkan. Itu mengenai tentang pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu tentang perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Pada pelajaran di kelas 11, tentu kita sudah diinformasikan tentang wilayah dan warga negara Republik Indonesia. Tentu juga sebenarnya kita sudah mengetahui betapa luasnya wilayah negara kita, dan warga negara kita semakin tahun semakin bertambah. Coba saya tanya kepada Mbak sekalian, ketika saya mengatakan jumlah warga negara kita semakin tahun semakin bertambah, apa kesan yang Mbak dapat? Apakah itu maksudnya positif atau negatif? Pertanyaan saya, tadi kan saya katakan bahwa kita sudah mengetahui betapa luasnya wilayah negara kita, dan warga negara kita semakin tahun semakin bertambah. Nah, ketika saya mengatakan semakin tahun semakin bertambah, apakah itu dapat saya kasih sebagai konotasi yang positif atau konotasi yang negatif? Coba berikan penjelasannya Mbak Titi. Oke, Mbak Titi mentionkan about iya, iya, silakan Mbak. Mm, 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 mhm. Ya, halo. Baik, silakan Mbak. Mhm. Iya, Mbak Nuri. Iya. Baik, nanti saya tunggu jawaban selanjutnya ya. Ya, di sini dikatakan Mbak Titi bahwa positif. Karena Mbak Titi bilang karena negara yang besar butuh rakyat yang besar juga, katanya. Tapi besar dalam hal apa Mbak? Besar dalam kualitas atau besar dalam kuantitas? Besar dalam upaya atau besar dalam angka? Ya.
Lalu di sini dikatakan Mbak Vina ada sisi negatif dan ada sisi positif katanya. Lalu kata Mbak Nuri, wait. Nah, jadi itu tergantung kepada penilaian Mbak masing-masing. Namun saya masih ingat sekarang saya mengambil mata kuliah tentang Educational Program Planning di semester ini, dan itu menyatakan tentang ada isu dengan warga tua, aging society, social aging. Ya, intinya tentang warga tua. Bayangkan sekarang penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta, dan kita taruh setengahnya itu adalah penduduk warga muda, dan warga muda ini didefinisikan sebagai warga yang memiliki usia produktif. Dan warga produktif ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah warga dengan produktif dalam hal pendidikan, warga yang produktif dalam mencari pekerjaan, dan warga yang sudah aman dalam pekerjaan. Lalu setengahnya lagi itu adalah warga tua. Nah, menjadi suatu keuntungan memang ketika katakan sebagai warga yang besar memiliki warga negara yang besar dengan kompetensi dan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, human resource yang besar. Tapi menjadi suatu kerugian bagi kita kalau kita negara dalam hal ini pemerintah tidak sanggup mewujudkan namanya tentang kesejahteraan kepada warga negaranya. Jadi ada dua sisi benar, ada sisi positif, ada juga sisi negatif. Namun kita harus percayakan dan kita juga harus percaya bahwa kita menuju ke arah yang positif, bukan hanya ke arah yang negatif. Seperti itu. Jadi saya setuju ya. Lalu di sini pemerintah pusat mendelegasikan sebagian karena tadi banyaknya wilayah, lebarnya wilayah negara, dan sekaligus juga banyaknya jumlah penduduk yang ada di sana. Maka mau tidak mau, harus tidak harus, pemerintah pusat harus mendelegasikan. Pendelegasian ini adalah pemberian wewenang kepada negara bagian kepada setiap daerah atau provinsi yang ada di wilayah Indonesia untuk menjalankan kewenangannya. Dan tentu saja itu adalah kewenangan tentang kewenangan pemerintahan. Nah, makanya kita sebut sebagai pemerintahan daerah. Saya lanjutkan tadi ya. Oke, silakan Mbak. Apa tuh? Yang positif Indonesia meja. Iya ya. Mhm. 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 Oke, oke. Sama-sama Mbak ya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan kembali ya. Jadi betul apa yang dikatakan Mbak, dan seperti yang sudah saya mentionkan sebelumnya tentang keuntungan dan sisi positif dan sisi negatif dari bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Maka dari itu kesiapan dari pemerintah itu adalah menyediakan lowongan pekerjaan, dan tidak hanya itu, tetapi menyediakan pendidikan. Itu yang pertama. Edukasi. Karena pendidikan dapat mengubah segalanya. Education can change everything. Your mind, pikiran kita, the way of thinking, cara berpikir, seperti itu. Nah, sebagai masyarakat yang majemuk, kalau saya katakan sebagai majemuk ini terdiri dari berbagai perbedaan, maka disinilah letak peran dari pendidikan kewarganegaraan, bagaimana toleransi itu ada, dan saling tenggang rasa itu ada, budi pekerti itu ada, dan juga adanya saling memahami, mengedepankan kebersamaan daripada perbedaan. Kita berbeda tapi jangan dibeda-bedakan, karena kita juga satu juga. Baik, selanjutnya di sini dikatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan.
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD. Ia menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, coba kita lihat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 1957 dan seterusnya. Itu bisa dilihat di halaman 90. Lalu susunan tidak ada ya. Susunan pemerintahan daerah itu terdiri dari Badan Perwakilan Daerah yang merupakan percobaan dari Komisi Nasional Daerah, Badan Eksekutif Daerah dipilih Komite Nasional Indonesia, Kepala Daerah yang merupakan Ketua Lembaga Legislatif Daerah. Lalu di sini ada dikatakan peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Namun sebelum ke arah situ, saya akan membaca tentang kewenangan pemerintahan daerah. Apa sih sebenarnya wewenang dari pemerintah daerah? Apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dalam melakukan kewenangannya di pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sama halnya dengan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Lalu seiring dengan dinamisnya berbagai ketentuan mengenai pemerintahan daerah, kewenangan pemerintahan daerah pun dalam menyelenggarakan kekuasaan negara di daerah juga begitu dinamis. Kalau saya katakan dinamis, itu artinya kompleks, adanya dinamika, adanya seperti peta, ada naik turunnya begitu. Adanya gelombang di sana, tidak stagnan, tidak tetap, tidak berjalan lancar saja, tetapi kadang-kadang adanya percobaan-cobaan, adanya ujian-ujian yang pada akhir itu bertujuan untuk mengimprovisasi, memperbaiki sistem ketatanegaraan negara. Nah, lalu sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, kewenangan pemerintah daerah terus mengalami perubahan seperti yang dapat mbak-mbak sekalian lihat di halaman 96. Di situ ada undang-undang serta kewenangan pemerintah daerah yang jelas ya. Itu sumbernya dari BN Marbon 2010 halaman 23. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam peran. Kalau tadi kita berbicara tentang kewenangan, sekarang kita berbicara tentang peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Ada 4 peran yang saya cantumkan di dalam PPT kita, namun untuk lebih jelasnya terdapat 9 di halaman 99 ada beberapa peran lainnya. Baik, yang pertama itu adalah melindungi masyarakat. Lagi-lagi berbicara tentang protection, berbicara tentang melindungi, menjaga, keep safe, persatuan, united, kesatuan, unity, dan kerukunan, peaceful, nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Lalu selanjutnya itu adalah meningkatkan kualitas. Jadi kualitas, berbicara lagi tentang kualitas. Seperti saya katakan sebelumnya, kita tidak berbicara tentang kuantitas, tapi kita juga berbicara tentang kualitas kehidupan masyarakatnya. Bagaimana kualitasnya, apakah toleran, apakah majemuk, apakah modern, apakah saling pengertian, apakah open minded, berpikiran terbuka bukan berpikiran tertutup, apakah berpusat kepada pendidikan bukan berpusat kepada tahayul, apakah berpusat pada tren globalisasi, tentang internasionalisasi, tentang isu-isu internasional, tentang isu-isu global, tentang isu teknologi dan sebagainya. Itu juga merupakan bentuk dari kualitas kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya itu adalah mengembangkan kehidupan demokrasi. Kita berbicara tentang demokrasi, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat lagi.
lalu mewujudkan social justice dan equality and equity, tentang keadilan dan serta pemerataan, tentang kesetaraan. Nah, selanjutnya di situ adalah meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Lagi-lagi berbicara tentang pendidikan, edukasi, basic education. Saya mau nanya, sekarang pemerintah menjamin 9 tahun belajar atau wajib 12 tahun belajar? Mana yang benar? Oh, wajib belajar 12 tahun. Benar-benar. Oh, ya benar-benar. Ya benar Mbak Nuri bilang 12 tahun, ya benar Mbak Tri 12 tahun. 12 tahun. Mbak Titi Weningsi bilang Oke. Bisa jelaskan kepada saya Mbak Titi kenapa bisa 15 tahun? Baik. Asli ya, lucu ya Mbak ya. Itu kata Mbak Tri, itu kontrak di Taiwan 15 tahun kata Mbak Tri. Baik, iya 12 tahun. Saya pikir tadi saya ketinggalan informasi loh. Kok ada 15 tahun ya gitu. Saya baru tahu. Mungkin kalau 15 tahun Indonesia adalah orang yang pertama atau negara pertama yang melakukan pendidikan wajib belajar 15 tahun ya. Ya, dengan arti kata kalau 12 tahun, setahu saya pemerintah tidak hanya mengatakan wajib, tapi juga pemerintah mampu mengakomodasi dan memberikan pelayanan pendidikan gratis, free fee kepada anak-anak Indonesia. Jadi dari elementary school, dari pendidikan dasar elementary school itu adalah sekolah dasar, junior high school, SMP, sampai senior high school. Mereka mengakomodasi pendidikan secara gratis, secara free. Nah, kira-kira mbak-mbak sekalian yang sudah punya anak, apakah benar pemerintah menjamin dan memberikan pendidikan yang layak serta gratis kepada anak-anak kita yang ada di Indonesia? Oh, LKS, lembar kerja ya. Hmm, berarti LKS-nya bayar, uang pembangunan bayar, sekaligus uang apa tadi yang dibayar lagi? Oh, jadi hmm, kalau buku cetak nggak dapat atau nggak bayar? Oh, dipinjamkan. Oh, itu sekolah negeri ya Mbak ya? Hmm, itunya siapanya maksudnya? Oh, anak angkat ya. Baik-baik Mbak. Terima kasih ya Mbak. Baik. Ya, sekaligus di sini dikatakan Mbak Tri, kapan dapat gratisan ya kita belajar. Ya, sebenarnya sudah dikatakan pemerintah bahwa program 12 tahun belajar itu atau wajib belajar compulsory education for 12 years itu sudah ada dalam pemerintahan Indonesia. Namun, mungkin saja yang menjadi masalah adalah prosedur pelaksanaan pendidikan gratis itu sendiri. Memang patut kita jujur bahwa sistem pemerintah Indonesia sedang mengarah ke arah yang baik. Namun tetap saja tidak menutup kemungkinan ada saja orang-orang yang atau oknum-oknum di pemerintahan yang menyunat, memotong anggaran-anggaran dana tadi yang seharusnya itu untuk anak-anak Indonesia, ternyata tidak. Atau bisa jadi adanya kemandekan prosedur, mungkin disebabkan oleh sumber daya manusia yang belum kompeten, dan juga prosedur-prosedur seperti pengiriman uang di bank-bank, karena uang-uang dari pemerintah pusat itu kan akan dikirimkan, dialirkan kepada bank-bank yang ada di Indonesia, dan tentu saja prosesnya itu tidaklah gampang tapi sulit, karena semakin banyak uang semakin sulit untuk dikirimkan, seperti itu. Nah, benar, saya sangat setuju sekali
Saya masih ingat ketika itu kalau misalnya di negeri saya tidak perlu bayar namanya buku dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya dipinjamkan buku, kita dapat anggaran dari pemerintah, dan itu dulu SPP cuma dibayar 1.000 atau 2.000, itu sangat murah sekali, malah uang jajan saya dulu itu hampir 1.000. Nah, selanjutnya memasuki, ini saya cerita tentang pengalaman pendidikan saya yang saya ambil dulu program pemerintah wajib belajar selama 9 tahun ya. Lalu selanjutnya itu adalah kelas 4 sampai kelas 6 sudah mulai tuh bertebaran KTSP, buku-buku yang bertebaran di Indonesia itu buku-buku dari pabrikan yang lain, saling bersaing dan menjual buku dengan harga yang sangat fantastis di sini ya, saya sangat mahal. Uang sekolah aja nggak semahal itu, kenapa bukunya mahal gitu kan. Nah, masuk lagi LKS. Terkadang saya berpikir pada waktu itu, kita ini punya buku cetak itu sudah hampir halamannya sampai 100-an. Nah, boro-boro lagi ada LKS gitu. Saya bingung, ini mana yang betul nih? Pemikir anak SD kelas 4 nih, anak SD kelas 4. Saya bingung, kenapa buku cetak aja, bayangkan anak SD saja tidak mampu baca segitu banyaknya gitu, masa kita disuruh lagi, dituntut lagi. Terima kasih mbak, bukan pandai, itu namanya malas. Malas banyak bacaan jadi malas. Tapi makasih ya mbak Tri. Tapi ya tetap saja saya bingung. Coba bingungnya begini, sampai sekarang saya berpikir juga begini, kalau misalnya saya nanti saya sekolah kan, terus ada banyak buku tebal-tebal nih bukunya nih, nah terus ada lagi LKS, terus ada lagi nanti modul apalah segala macam, banyak buku ini dijual kan. Tapi anaknya tadi kan, anak saya mungkin nggak bisa baca semua lah, karena sedangkan kita, yaitu menurut saya secara pengalaman saya itu kalau konsentrasi membaca buku itu hanya 1 jam saya bisa konsen, selebihnya itu udah amburadul. Jadi setelah 1 jam saya itu biasanya minum kopi, bukan kopi, saya tidak suka kopi, minum susu coklat atau minum air hangat atau teh, atau paling tidak saya membuka handphone, membuka YouTube, mendengar musik dan sebagainya. Nah itu dulu. Nah sekarang apa yang saya lakukan, bagaimana saya meningkatkan kualitas belajar saya dengan prosedur waktu yang lama. Selama 2 jam itu saya membaca buku serta mendengarkan musik-musik instrumental. Musik-musik ini mendukung saya terus, brain saya itu mengalir dengan dengan lancar, seperti tidak mandek, tidak tersumbat begitu, karena didorong dengan motivasi musik-musik tadi seperti itu. Kembali lagi ke topik, jadi kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD itu sangat berat. Itu masa-masa dimana pemerintah gencar-gencarnya mempromosikan edukasi. Tetap memang betul uang sekolah itu tadi tetap murah, namun setiap tahun ini semakin naik, dari 1.000 jadi 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dan seterusnya, dan ini terus meningkat dan terus meningkat. Nah, sampai pada akhirnya saya diputuskan untuk mengikuti salah satu seleksi sekolah dan saya didaftarkan di sekolah swasta. Nah, malangnya di sekolah swasta pemerintah tidak menjamin. Nah, namun setelah beberapa lama ada namanya biaya operasional sekolah. Itu dimulailah program 9 tahun belajar. Nah, kita mendapatkan biaya operasional sekolah. Namun biaya operasional sekolah itu hanya menutupi biaya sekolah, dan itu pun kita harus bayar lagi sebenarnya karena itu swasta, namun buku kita wajib lagi bayar. Dan dalam hal ini kita tidak lagi ada LKS. Di kelas 1 SMP saya dulu ada LKS, tapi semua siswa protes dan kita semua ngelapor sama orang tua, ini buku tebal, ini banyak, ini mau dibaca lagi, halamannya tinggi, dan sekali lagi kami juga harus membaca LKS, sedangkan tugas-tugas di buku cetak itu udah banyak, apalagi di LKS. Begitulah dulu pemikiran anak SMP kelas 1. Nah, tapi karena itu juga kami tidak memesan lagi LKS. Ternyata itu apa? Itu juga salah satu dari sisi negatifnya strategi pemasaran marketing.
Ya namanya juga orang yang cari uang, betul, memang kita tidak bisa salahkan. Yang harus kita salahkan ini dialamatkan kepada pemerintah. Pemerintah sebenarnya harus mengontrol dengan ketat dan tegas, mengambil tindakan dalam melakukan setiap polisi-polisi atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Nah, saya sempat merasakan itu biaya operasional sekolah sampai tiba masanya SMA ya, seperti itu. Kualitas dari swasta, dari SMP sampai SMA itu saya disekolahkan di sekolah swasta di satu lembaga yang sama begitu. Dan sangat terasa bedanya saya sekolah di negeri dan swasta. Namun apapun itu kembali lagi kepada siswa dan keluarga. Mau anaknya disekolahkan di negeri, mau anaknya disekolahkan di swasta, itu kembali lagi peran orang tua mendidik dan juga peran keluarga dalam mendukung proses pembelajaran anak. Itu yang penting. Oke. Jadi pemerintah itu wajib meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Lalu selain pendidikan, adanya nanti namanya menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan. Jadi tidak hanya pendidikan, tapi juga kesehatan itu penting gitu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan proses belajar mengajar kalau misalnya kita tidak memiliki kualitas kesehatan yang baik, seperti itu. Lalu selanjutnya menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Fasilitas sosial seperti apa? Seperti misalnya apa yang maunya mbak-mbak lihat di Indonesia seperti Taiwan. Coba kasih tahu saya satu di tentang fasilitas umum dan fasilitas sosial. Apa kira-kira yang mbak ingin lihat kalau mbak balik ke Indonesia? Maunya ada ini ya gitu. Apa kira-kira? Sebutkan satu saja. Contohnya mbak. Sampai saat ini belum ada ya. Ya baik, terima kasih mbak. Ya, ya betul kata mbak Nuri ya. Ditunggu ya jawaban-jawaban yang lainnya ya mbak-mbak sekalian. Ini hal yang baru yang saya dengar sebenarnya. Jadi adanya sistem 2 shift ya, shift pagi dan shift malam. Ini seharusnya perlu diberlakukan gitu kepada pegawai-pegawai pemerintahan, pegawai-pegawai negeri sipil yang duduk di pemerintahan. Pemerintah sudah harus bisa menjalankan proses 24 hours ya, 24 jam untuk proses pelayanan publik ya, public serving ya. Benar itu juga salah satu bentuk fasilitas, tapi saya lebih mengalamatkan itu sebagai pelayanan ya, pelayanan umum ya. Karena kalau berbicara tentang fasilitas ya kita memfasilitasi, tapi dalam lain hal, dalam dikotomi yang lain bisa dikatakan sebagai fasilitas sosial gitu, memberikan pelayanan sosial kepada rakyat gitu. Baik, sembari Mbak Tri mengerti, kita melanjutkannya lagi. Itu adalah menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, lalu mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Nah, melestarikan lingkungan hidup. Nah, lingkungan, sebenarnya Indonesia ini sebagai negara yang kaya, memiliki kekayaan alam yang sangat luas. Hutan yang meningkat dalam artian hutan yang banyak, seperti itu. Mbak Tri bilang ada di Indo Bang BRI 24 jam. Oh gitu ya mbak ya. Oh, saya juga baru tahu ternyata ada ya. Ya mungkin ATM ya. Kalau ATM memang ada 24 jam.
Oh, bukan ATM. Jadi apa, Mbak? Oh, layanan telepon 24 jam. Baiklah. Jadi kalau kita misalnya buka rekening bisa ya, Mbak ya? Oh, jadi apa tugas mereka, Mbak? Ya, pertanyaannya apakah sebagai operator saja gitu? Oh, kawannya kerja di BRI. Oh, begitu ya. Oh, bisa jadi ya. Ya, benar. Mungkin ada yang hal yang kita tidak ketahui bahwa ada operator 24 jam. Dan mungkin juga yang ditekankan Mbak Nuri di sini mungkin tidak hanya menelpon saja, tapi kita bisa datang ke kantornya begitu 24 jam untuk melakukan pengurusan. Contohnya seperti mungkin buka rekening atau juga mengurus ya tadi seperti dikatakan Mbak Nuri, membuat asuransi dan sebagainya. Ya. Baik, itu mungkin harus ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Ya, jadi dua-dua jawabannya betul ya. Ya, lalu itu ada lagi tentang mengembangkan sumber daya yang produktif di daerah. Terus mengelola administrasi pendudukan. Ini paling sulit ini. Administrasi kependudukan. Kira-kira dulu waktu Mbak buat KTP itu sulit nggak ya? Buat kartu keluarga itu sulit nggak ya? Di daerah masing-masing itu bagaimana? Oh, nggak punya KTP Mbak, kenapa? Mhm, 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 mhm. Ya, iktp ya. Mhm, 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 mhm. Ya warga Indonesia lah Mbak. Ya, ya, ya. Ya, ya, kita doakan lah ya Mbak ya, sekaligus Mbak juga berusaha supaya bisa dilancarkan KTP-nya ya dan kartu keluarganya ya. Ya. Mhm, mhm, mhm. I- Jokowi. Mhm. Oh, mungkin Mbak bisa ngelapor dulu ke bagian dinas perwakilan dari Indonesia yang ada di Taiwan. Kan Mbak kan tinggal di Taipei. Kemarin saya ada dengar isu-isu tentang melanjutkan atau ingin membuat iktp kan. Nah, mungkin bisa dikoordinasikan ke sana. Udah dengar kan isu informasinya kan? Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Oh, begitu. Berarti tinggal Mbak balik nanti selesailah semua ya. Mm. Iya. Mm. Oh,
begitu. Siap. Oke Mbak, terima kasih ya. 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 4 menit lagi kita selesai Mbak. Baik, ya. Oh, bisa wakil, tapi sekarang susah elektrik banyak nggak ada KTP kok. Oh begitu ya, kita doakan lah ya, sekaligus kasih tahu kawan-kawan TK yang lainnya, mereka harus dengan segera membuat KTP ya, elektrik ya. Baik, karena Mr. Devri nya sudah mau ada, dan kita akhiri kelas kita pada malam hari ini sampai pada peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Baik, sebelum menutup kelas kita pada malam hari ini, saya ingin mengundang kepada para peserta didik sekalian untuk berdoa sambil mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa kita telah melangsungkan kelas kita dengan damai. Dan sekaligus jangan lupa untuk dikerjakan tugas latihan 3-nya dan dikumpulkan di grup. Ingat ya, bukan di pesan pribadi, tapi di grup PPKN, sehingga saya lebih bisa mudah mengkoordinir dan memberikan penilaian. Dan tolong dikasih tahu sama kawan-kawan yang lain untuk hadir pada pertemuan selanjutnya dan segera mengerjakan tugas 1, 2, dan 3-nya ya. Baik, sebelum kita bubar, mari kita mulai berdoa. Mulai. Amin. Baik, Mbak Tri, sekali lagi coba kirimkan lagi dari email, dari pesan pribadi ya, bisa saya cek lagi nanti ya. Buku semester 5 udah diganti ya Pak, maksudnya? Bukunya masih tetap sama kok. Saya sudah upload di grup Facebook kita. Baik, terima kasih. Dan Mbak Titi, kalau masih ada pertanyaan, oh silakan Mbak, ada di grup kita, silakan dicari dan di-download. Mbak Nuri tolong dibantu ya Mbak Tri-nya ya, Mbak Titinya ya maksud saya. Baik, terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas dan selamat melanjutkan pelajaran conversation-nya pada Mr. Devri. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Bye bye.